Ibunya adalah orang kepercayaan tetua di keluarga ini. Jadi, walaupun dia sebenarnya bukan darah kandung mereka, mereka menganggapnya seperti anak sendiri. Namun, dia hilang hampir 3 tahun yang lalu. Ucap wanita itu lagi. Rosa bisa merasakan otaknya membeku mendengar informasi yang baru ini. Pertama, wajah mereka mirip. Kedua, hampir 3 tahun yang lalu. Saat itulah ia bertemu dengan Ivan. Dan dia juga memakai pakaian kustom seperti anggota pasukan khusus ketika ia ditemukan. Apakah dia sedang menjalankan misinya saat itu? Tapi apakah Ivan yang ada di potret ini? Kalau wanita itu, Rosa mengalihkan pandangannya ke foto itu kembali. Sosok dan wajahnya kelihatannya tidak asing baginya. Akan tetapi, dia tidak bisa mengingat kapan dan di mana dia melihat wanita itu sebelumnya. Dia adalah nyonya muda. Wisnu adalah bodyguardnya saat itu. Hatinya hancur ketika Wisnu hilang dan tidak pernah ditemukan. Wanita yang kini sudah berdiri di samping Rosa tersebut menggelengkan kepalanya, mencoba menyembunyikan kesedihan. Tentu saja gadis itu bisa menangkap ekspresinya. Oh, maaf, saya adalah asisten Nyonya Ginny. Dia meminta saya untuk mengantarkan Anda ke ruang kerjanya. Siapa sangka saya memerlukan waktu untuk menemukan Anda di sini. Dia tersenyum dan mengantarkan ke ruang kerja. Hati Rosa menjadi tidak tenang memikirkan kemungkinan Wisnu yang hilang adalah Ivan. Tapi tunggu sebentar, bukankah pasangan yang dia temui beberapa hari yang lalu di pulau juga memanggilnya Wisnu? Apakah Wisnu adalah putra mereka sekaligus bodyguard nyonya muda di rumah ini? Sedang menjalankan misi, mengapa garis waktunya sesuai saat dia menemukannya? Dengan pengaruh besar nama Maeswara, bisa saja mereka menyegel seluruh informasi tentang dirinya. Itulah mengapa dia kesulitan mencari identitasnya. Rosa hanyut dalam pikirannya sendiri. Sangat banyak pertanyaan di dalam benaknya. Senang bertemu denganmu. Ginny menyambutnya dengan ramah. Keduanya saling berpelukan. Senang juga bertemu dengan Anda, senior. Dia menjawab. Oh, lihat betapa cantiknya dirimu sekarang. Jadi, bagaimana kabarmu, Duncan? Apa kalian sudah menikah? Wanita itu bertanya lagi dengan nada yang senang. Kami tidak jadi menikah, jawabnya canggung. Rosa menundukkan kepalanya sedikit dan menarik nafasnya dalam-dalam sebelum menjelaskan apa yang terjadi dengan Ken. Maaf, aku tidak tahu, katanya dengan ekspresi yang sedih. Oh iya, obat yang kamu tanyakan kemarin, untungnya aku memiliki stok di rumah kakek. Jadi, kamu bisa mengambilnya sekarang. Kalau tidak, kamu harus menungguku selesai di pesta ini, baru aku mengambilnya pulang. Ginny menyerahkan sebuah kotak obat berukuran sedang padanya. Terima kasih, senior. Apakah Anda lebih suka cek atau transfer? Aku tidak masalah, apa saja oke. Oke. Rosa membuka handphonenya melakukan pembayaran via online. Sebelum dia pergi, Rosa bertanya pada asisten wanita yang masih berdiri di luar pintu. Tentang bodyguard yang hilang, apa dia memiliki seseorang yang dia cintai? Hebat, apa sekarang kamu sudah mulai peduli dengannya? Batin Rosa. Meskipun awalnya ragu-ragu, tapi wanita tersebut tetap menjawab pertanyaannya. Iya, dia memiliki seseorang yang dia cintai. Tuannya sendiri.
Rosa kaget dengan apa yang baru saja didengarnya. Entah mengapa hatinya terasa sakit. Rasa sakit yang sama ketika Ken mendapatkan surat cinta dari gadis lain, atau ketika ada yang menggodanya di depan matanya. Jadi, kita mau kemana? Davy bertanya saat menyadari ayahnya membawanya masuk ke taman labirin. Ada taman yang sangat indah di depan sana. Ivan menjawab dengan antusias. Kok Dedi bisa tahu? Apa Dedi pernah tinggal di sini sebelumnya? Pertanyaan dari anak kecil ini membuatnya berpikir. Ia menghentikan langkahnya. Dia benar. Bagaimana aku bisa tahu tentang taman ini? Apakah benar aku pernah tinggal di sini sebelumnya? Tapi mengapa tidak ada yang menyapaku? Oh iya, aku tidak melihat seorang pun di sini. Dedi. Davy melambaikan tangan mungilnya, membuatnya sedikit tersentak. Ia kemudian tersenyum dan melanjutkan langkahnya. Sesampainya di tengah-tengah taman labirin, Davy sangat bersemangat melihat patung ikan yang berbentuk air mancur, serta kolam yang mengelilinginya. Juga terdapat bangku dan bunga warna-warni di sekitar kolam. Taman yang sangat indah. Davy melihat ikan-ikan koi yang ada di kolam, sementara Ivan duduk di bangku tidak jauh darinya. Entah bagaimana Ivan merasa dia familiar dengan tempat ini, terutama bangku ini. Ada kilasan ingatan yang kembali padanya. Menoleh ke tempat duduk di sampingnya yang kosong, ia seperti melihat seorang wanita yang tertunduk lesu. Wanita tersebut kelihatannya menangis. Namun, ia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Saat ingin memegang pundaknya, ia semakin memudar dan menghilang. Mengepalkan telapak tangannya, barulah ia sadar kalau itu hanya fragmen yang kembali ke ingatannya. Kepalanya mulai sakit lagi, namun ia berusaha menahannya. Tidak menunjukkan ekspresi sakit di depan Davy. Tidak lama ada mainan helikopter kecil yang terjatuh di dekat pohon tidak jauh dari titik Davy bermain. Dengan segera anak laki-laki itu mengambilnya. Saat itulah mata Ivan menangkap sosok gadis kecil yang berdiri tidak jauh dari mereka. Ia tersenyum padanya dan bertanya dengan nada yang lembut. Apa itu milikmu? Ia lalu berdiri berjalan mendekatinya. Gadis cilik tersebut seolah-olah memasang ekspresi penuh tanda tanya di wajahnya. Dia hanya mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Ivan menoleh pada Davy yang berdiri di belakangnya memegang helikopter. Boy, ayo kembalikan mainannya. Ia berkata pada Davy, kemudian tersenyum pada gadis cilik itu lagi. Dengan sedikit berjongkok untuk menyamakan pandangannya, Ivan bertanya, "Siapa namamu?" "Nadine," jawab gadis kecil tersebut. Dia terus mengamati wajah pria yang ada di depannya itu sambil mengerutkan alisnya. Davy di lain sisi sudah tersipu malu. Dia ingat gadis itu adalah gadis yang dulu menciumnya ketika di pulau. Ini adalah pertemuan mereka yang kedua. Nadine, nama yang indah, sama seperti pemiliknya. Ivan tersenyum dan mengelus rambutnya sebelum berdiri kembali. Davy masih memandang gadis itu. Boy, ayo kita pergi. Nanti Mami marah lagi loh bila tahu kita menyelinap ke sini. Ivan mengulurkan tangannya pada Davy. Anak laki-laki itu tersadar dari lamunannya. Segera ia mengembalikan mainan tersebut dan mencium pipinya,
sebelum berlari meraih tangan ayahnya. Ivan shock melihat tindakannya barusan. "Hei, kamu masih kecil, boy. Jangan menakuti dia." Mereka berjalan meninggalkan taman tersebut. "Tapi dia yang menciumku lebih dulu," kata Davi yang membuatnya semakin shock. "Apa kalian pernah bertemu sebelumnya?" "Iya, di pulau. Tapi aku tidak pernah melihatnya sebelumnya." Ivan mengusap-ngusap dagunya seperti sedang berpikir. "Kelihatannya dia hanya menunjukkan dirinya padaku." Anak kecil itu tersenyum. Sejak kapan anak ini belajar genit?" batin Ivan. Nadine masih terbengong di sana melihat keduanya pergi. "Nadine, Nadine, di mana kamu sayang?" Haris, ayahnya, terus memanggil-manggil namanya. Tidak lama pria tersebut melihat putri bungsunya berdiri mematung, memegang helikopter di tangannya. Melihat putrinya yang masih diam saja, ia berjalan mendekatinya dan berlutut menatap matanya. "Tuan Putri, apa ada sesuatu yang terjadi?" "Papa, tadi kelihatannya aku bertemu dengan teman Mama," jawabnya lirih. "Teman? Teman yang mana?" Yang dia tahu semenjak istrinya pindah ke kota ini, dia tidak memiliki banyak teman. "Itu yang fotonya selalu dilihatin sama Mama, Om ganteng yang sedang membaca majalah di pesawat." Haris berubah diam. "Apa itu Wisnu?" pikirnya. Saat kembali ke parkiran mobil, Rosa juga baru saja tiba di waktu bersamaan. "Kalian dari mana saja?" dia bertanya. "Oh, aku mengajak Davi jalan-jalan di sekitar sini," Ivan menjawab. "Masuk." Pria tersebut hanya mengikuti kata-katanya. Entah mengapa dia merasa ada yang aneh dengan sikap Rosa. Apa telah terjadi sesuatu di dalam, pikirnya. Sepanjang perjalanan, gadis itu hanya diam saja, tidak mengatakan sepatah kata pun. Ini membuat Ivan semakin penasaran. Pun ketika mereka tiba di rumah, gadis tersebut buru-buru masuk ke dalam kamarnya. Menekan nomor Gavin, ia menghubungi sahabatnya ini. "Vin, aku membutuhkan bantuanmu," kata Rosa setelah panggilannya diangkat. "Hah? Apa itu?" Gavin di tempat yang lain mengerutkan alisnya. Momen yang langka, gadis itu meminta bantuan padanya.